mandat budaya. Nah, kira-kira apa sih mandat budaya itu? Mandat itu kan pesan, amanat, sesuatu yang perlu kita bawa, sesuatu yang perlu kita, istilahnya apa ya, pikirkan, terus sesuatu yang perlu kita hidupi, itulah mandat. Nah, mandat budaya itu merupakan sebuah konsep yang akan kita dalami malam hari ini, supaya kita ngerti kira-kira apa sih tujuan lebih dalamnya Tuhan ketika Tuhan menempatkan kita di dunia ini, gitu, teman-teman semua. Karena Tuhan pasti ya, yang kemarin kita bahas tentang destiny juga, gue bilang bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan dengan purpose, dengan tujuan. Nggak mungkin Tuhan menciptakan segala sesuatu tanpa tujuan yang jelas, teman-teman semua. So, termasuk kenapa Tuhan menempatkan kita di dunia ini pun ada tujuannya gitu. Tuhan memiliki rencana untuk dunia bahkan. Bahkan Tuhan memberikan gereja Tuhan sebuah rencana yang mesti kita jalankan, yang mesti kita kerjakan di saat-saat ini. Dan kita mesti semua harus memahami sehingga kita bisa hidup dengan lebih maksimal di dunia ini. Kira-kira ngapain sih gue mesti ngapain di dunia ini gitu loh. Dan bahkan Tuhan memiliki rencana untuk dunia ini, tetapi seringkali orang Kristen memiliki pemahaman yang salah tentang dunia. Dunia itu seringkali dianggap negatif, teman-teman semua. Bahkan sampai hari ini pun kalau misalnya kita bilang, lu jangan jadi orang dunia dong, lu jangan dengerin musik dunia dong, dan seterusnya. Akhirnya perspektif kita tentang dunia itu negatif. Nah, bisa di slide selanjutnya, Kev. Perspektif kita tentang dunia itu pasti selalu negatif ya, karena mungkin dunia seringkali disalahpahami oleh orang Kristen, teman-teman semua. Dunia sering disalahpahami oleh orang Kristen, dan seakan itu adalah suatu hal yang negatif dan sangat buruk, gitu. Bahkan kita kadang juga dilarang untuk masuk dan berpartisipasi dalam dunia itu sendiri. Kadang kita banyak banget apa ya istilahnya ya, legalisme atau aturan yang akhirnya melarang-larang kita untuk kita melakukan sesuatu gitu untuk dunia gitu. Dan sekali lagi, dunia kadang dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Nah, Kevin di mute boleh, Kev? Oke, udah di mute semua ya. Nah, terus kemudian kalau kita baca nih firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15, ini benar banget ya firman Tuhan dibilang, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Nah, ini yang kadang sering disalahpahami sama orang-orang Kristen gitu. Ini yang dianggap akhirnya orang Kristen anti terhadap dunia. Padahal sampai hari ini kita masih hidup di dunia gitu loh. Dan Tuhan menciptakan dunia untuk kita sebenarnya gitu. Tapi karena konsep pemahaman yang keliru membuat akhirnya kita bertentangan dengan istilahnya apa ya? Dengan dunia gitu. Kita nggak boleh istilahnya apa ya? Bergaul dengan dunia dan seterusnya gitu. Tapi nanti kita akan jelasnya ya. Tapi ada benernya juga memang. Cuma kadang disalahpahami gitu. Kita terlalu menganggap dunia negatif sehingga apa yang harusnya kita kerjakan untuk dunia, apa yang harus kita lakukan di dunia ini tidak terlaksana dengan baik gitu loh. Apa yang menjadi mandat dari Tuhan untuk kita lakukan di dunia menjadi tidak maksimal. Karena apa? Karena kita salah berasumsi tentang dunia. Janganlah kau mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Kita sering mengartikan bahwa kita tidak boleh mengasihi dunia. Dunia sering disamakan dengan dosa, dan jika kita mengasihi dunia, maka kita akan kehilangan kasih Allah. Nah, itu yang sering disalahpahami. Loh, Kak, berarti ayat ini salah dong? Enggak salah. Ini ada konteksnya sendiri, teman-teman semua. Kenapa Yohanes ngomong seperti ini? Karena ada satu konteks yang membuat akhirnya Yohanes menulis ini tentunya. Tapi kita mau belajar lebih lagi nih, teman-teman semua. Kira-kira apa aja sih pemahaman yang salah tentang dunia? Ada beberapa hal nih, pemahaman yang salah tentang dunia. Boleh di slide ya? Pemahaman yang salah tentang dunia. Nah, ini dia. Yang pertama, dunia adalah tempat yang perlu kita jauhi, atau yang kita perlu jauhi. Ini pemahaman yang keliru ya, teman-teman ya, tentang dunia ya. Dunia adalah tempat yang kita perlu jauhi. Terus juga, semua yang ada di dunia adalah pekerjaan iblis.
Contohnya misalnya musik dunia, tarian dunia, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Kita anggap itu semua sebagai pekerjaan iblis, teman-teman semua. Terus ada juga pemahaman yang salah tentang dunia, yaitu apa? Orang Kristen tidak boleh memiliki harta dunia. Berarti kita nggak boleh punya rumah, nggak boleh punya uang, nggak boleh punya macam-macam, nggak boleh punya handphone, dan seterusnya. Terus ada juga pemahaman yang salah tentang dunia, yaitu apa? Tidak boleh melakukan aktivitas yang bersifat sekuler, yang boleh dilakukan hanya rohani-rohani aja gitu. Nonton film di bioskop nggak boleh, pergi ke tempat hiburan nggak boleh, dan seterusnya. Kita hanya boleh hidup dalam hal-hal yang bersifat spiritual doang gitu, atau rohani doang. Contohnya misalnya pergi ke gereja, doa, persekutuan, dan hal-hal yang rohani lainnya. Gitu. Kita menganggap bahwa dunia itu sebagai musuh gitu loh. Musuh, betul-betul musuh, literally musuh yang nggak boleh kita dekati sama sekali gitu. Padahal nanti kita akan bahas lebih dalam lagi nih. Padahal itu merupakan pemahaman yang keliru. So, mesti seperti apa sih? Mesti seperti apa sih kita berasumsi dan kita men-treatment dunia ini gitu, teman-teman, supaya sejalan dengan kehendak Tuhan. Karena gue yakin ya, banyak dari antara teman-teman yang hidupnya akhirnya tidak merdeka gitu. Hidupnya terintimidasi. Mau ngapa-ngapain, ketakutan gitu loh. Takutnya bukan takut akan Tuhan, tapi takut akan hukuman gitu. Kalau misalnya gua ngelakuin ini, nanti takutnya gua dihukum dan seterusnya. Akhirnya kita salah nih, salah kaprah tentang rasa takut gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerti betul tentang konsep dunia yang Tuhan mau kita kelola itu seperti apa, gue yakin kalian bakal merdeka banget dalam hidup kalian. Suara gue delay ya, ada. Atau dia nggak di-mute nih. Oke. Nah, next slide, Kev. Coba, Kev. Slide selanjutnya. Ayat Alkitab yang membahas tentang dunia. Kita buka di selanjutnya, Kev. Di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Coba kita lihat. Nah, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan bilang gini. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di kalimat yang pertama dikatakan, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia, teman-teman. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan mengasihi dunia. Bahkan karena saking Tuhan cintanya sama dunia, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia. Karena dia cinta sama dunia, Tuhan cinta sama dunia ya. Tuhan cinta sama kita nih, bahkan yang ada di dunia ini. Sampai akhirnya dia itu mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia dari dosa gitu. Kalau nggak ada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, nggak mungkin ada yang namanya keselamatan. Dan kalau nggak ada keselamatan, sampai hari ini pun kita nggak ngerti. Nanti ketika kita mati, kita akan kemana? Tapi percaya bahwa ketika kita percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bahkan dia mengorbankan dirinya untuk dosa-dosa kita, kita tahu bahwa setiap dosa kita, Tuhan sudah ampuni semuanya. Dosa kita hari ini, Tuhan sudah ampuni. Yang lalu, Tuhan sudah ampuni. Bahkan yang akan datang pun Tuhan sudah ampuni tentunya ketika kita betul-betul percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, teman-teman semua. Nah, kalau kita baca lagi di ayat yang Yohanes 3:17, coba di slide selanjutnya, Kev. Yohanes 3 ayat yang ke-17, dikatakan bahwa sebab Tuhan mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Sekali lagi, sebab Tuhan mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan dunia oleh Yesus sendiri, teman-teman semua. Tapi seringkali kita malah menghakimi dunia, teman-teman. Kita menghakimi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menghakimi apapun yang ada di dunia ini. Kita menganggap bahwa semuanya negatif. Yang benar cuma ada di gereja. Yang benar cuma ada di rumah ibadat. Padahal belum tentu, teman-teman semua. Kita nih sebagai orang percaya, kita mesti paham sekali lagi apa yang mesti kita kerjakan di dunia ini. Sehingga kita nggak salah kaprah konsep pemahaman kita tentang dunia. Lanjutnya, Kev. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat ke-12 dibilang seperti ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus
adalah utusan daripada Tuhan atau anak Tuhan yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan dunia, dan lebih daripada itu ternyata dia punya sebuah kegerakan yang luar biasa, yaitu menjadi terang bagi dunia, karena memang Tuhan tahu dunia ini sudah penuh dengan kegelapan gitu. Tapi bukan berarti Tuhan anti terhadap dunia. Justru karena Tuhan tahu dunia ini sudah gelap, makanya dia hadir memberikan terang, sehingga dunia yang tadinya gelap jadi terang. Akhirnya orang bisa melihat yang terang itu. Karena apa? Karena semuanya sudah diterangi oleh kebaikan Tuhan, oleh kasih Tuhan, teman-teman. Dulu iya, gelap, karena dosa, chaos, porak-poranda semuanya. Tapi oleh karena Yesus turun ke dunia, dia menjadi terang bagi dunia, dan barang siapa mengikut aku, katanya, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus sendiri yang hidup dalam kehidupan kita. Dan Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai terang untuk dunia, teman-teman semua. Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai terang untuk dunia. Bahkan di ayat yang di 1 Yohanes 2 ayat 2, teman-teman semua, di selanjutnya, Kev. 1 Yohanes 2 ayat yang kedua dikatakan bahwa, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Sekali lagi, ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia, teman-teman. Inilah kecintaan Tuhan sama dunia gitu. Dia nggak mau hidup untuk dirinya sendiri, tapi dia mau menyelamatkan dunia. Ayat lagi, di 2 Korintus 5 ayat 19, kita belajar tentang apa kata Alkitab tentang dunia, teman-teman ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-19, dikatakan bahwa sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ini Paulus ngomong sama jemaat di Korintus bahwa Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Yang tadinya kita terpisah dengan Tuhan, yang tadinya dunia ini terpisah dengan Tuhan, tapi akhirnya karena kebaikan Tuhan, Tuhan kembali menyatukan, mendamaikan dunia dengan dirinya lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Artinya, Yesus adalah pendamaian untuk dosa-dosa dunia. Selanjutnya, Kev. Dan ayat-ayat yang tadi kita sama-sama simak, teman-teman semua, merupakan bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi dunia ini, dan bukan sebaliknya. Dia bahkan mengaruniakan Yesus untuk menyelamatkan dunia, teman-teman. Jadi, kalau hari ini teman-teman membenci dunia ini, itu artinya kita sedang membangkang kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi dunia ini. Dan bahkan terkadang kita membenci dunia ini dan berharap Tuhan menghukum dan membinasakan orang-orang di dunia ini. Pernah nggak teman-teman memikirkan hal tersebut? Tuhan, ini orang-orang pada jahat semua, Tuhan hancurin aja semuanya. Tuhan bantai semuanya, supaya semuanya pada mati, Tuhan. Mungkin kadang karena kita kesal dengan sistem dunia yang kacau, akhirnya kita mengutuki dunia, teman-teman semua. Tapi ternyata Tuhan sendiri, dia mencintai dunia. Dia sangat mengasihi dunia gitu. Sementara Tuhan sendiri mengaruniakan anak yang tunggal untuk menyelamatkan dunia ini. Nah, lebih dalam lagi teman-teman, kita mau belajar kira-kira apa sih makna kata dunia. Next slide, Kev. Apa sih makna kata dunia? Nah, ini yang perlu teman-teman taruh dalam hati dan pikiran, bahwa dunia diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Dunia diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Nggak mungkin lah Tuhan menciptakan apa yang diciptakan hari ini, alam semesta, tanpa ada tujuannya, sekali lagi. Pasti ada tujuannya. Dan ternyata sebenarnya Tuhan menciptakan dunia ini untuk kesenangan Tuhan. Slide selanjutnya di dalam Wahyu 4 ayat yang ke-11. Wahyu 4 ayat yang ke-11. Dikatakan bahwa, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Artinya, kalau kita sementara sedang membenci dunia, berarti kita sedang membenci apa yang Tuhan ciptakan, teman-teman semua. Karena segala sesuatu diciptakan sudah dari kehendak Tuhan, dan semuanya itu diciptakan olehnya, gitu loh. Sehingga memang betul bahwa dia satu-satunya Tuhan yang layak kita sembah, yang layak terima pujian, hormat, dan kuasa. Dan di dalam bahasa Inggrisnya, kalau entah dicatat atau enggak, di Revelation 4 ayat yang 11, coba di slide selanjutnya, Kev. Next slide. Nah, dikatakan bahwa, you are worthy, our Lord and God,
to receive glory and honor and power. For you created all things, and by you will they were created and have their being. Artinya bahwa segala sesuatu yang diciptakan atau Tuhan menciptakan segala sesuatunya dan oleh karena kehendaknya semua diciptakan dan mempunyai tujuannya masing-masing. Have their being, mempunyai apa yang menjadi ketetapan-ketetapannya, mempunyai apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan segala sesuatunya, teman-teman semua. Artinya, ketika Tuhan menciptakan dunia, Tuhan nggak lagi sedang bercanda. Tuhan nggak lagi sedang main-main ketika dia menciptakan dunia. Bahkan Tuhan menciptakan dunia untuk kesenangannya. Tuhan mempercayakan dunia ini kepada manusia, yaitu Adam, untuk mengolah dan memaksimalkannya, teman-teman. Sekali lagi, Tuhan menyerahkan, mempercayakan dunia ini kepada manusia, yaitu Adam, untuk mengolah dan memaksimalkannya. Selanjutnya, Kev, langsung di slide aja. Nah, yang perlu teman-teman tahu, yang pertama tadi bahwa dunia diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Yang kedua, dunia merupakan sebuah tanah fisik atau negara, teman-teman. Dunia adalah sebuah tanah fisik atau negara. Dalam Matius 24 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan mau setiap apa yang menjadi visi misi Tuhan dan kehendak Tuhan itu sampai untuk seluruh ciptaannya, teman-teman semua. Bahkan Injil kerajaan ini dikatakan ya akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dunia merupakan sebuah tanah fisik atau negara yang perlu mendapat kabar Injil kerajaan. Supaya apa? Supaya banyak orang mendengarnya dan mereka semua diselamatkan sama Tuhan. Tapi kita juga melihat memang, teman-teman semua di selanjutnya, kita juga melihat memang dunia itu sebagai alat kejahatan, teman-teman. Ada kesombongan di dalamnya, dan juga ada pemberontakan kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu kita tidak sukai, teman-teman ya. Kita nggak boleh benci sama dunianya. Kita nggak boleh benci sama ciptaannya Tuhan. Tapi kita boleh benci sama dosa. Dosa yang ada di dunia ini. Kita boleh benci sama pemberontakan yang ada di dunia ini. Kita boleh benci sama kesombongan yang ada di dunia ini. Tapi kita nggak boleh benci sama dunianya, teman-teman semua. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa pada saat itu. Dalam rangka apa? Supaya Adam dan Hawa bisa mengelola dunia ini dengan baik. Bisa memaksimalkan setiap apa yang ada di dunia ini dengan maksimal, teman-teman semua. Tapi ternyata karena adanya dosa itu sehingga segala sesuatunya mulai rusak dan berantakan, teman-teman semua. Sehingga semuanya mulai nggak karuan. Dan memang kita kadang nggak suka dengan hal itu. It's okay, kita nggak suka dengan dosanya. Kita nggak suka dengan kesombongan, kita nggak suka dengan pemberontakan. Tapi sekali lagi, kita harus tetap tahu bahwa dunia diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Dan kita harus merubah sistem dunia yang keliru itu dengan sistem kerajaan Tuhan ketika kita ada di dunia. Nah, dunia sebagai alat kejahatan, kesombongan, dan pemberontakan kepada Tuhan. Dunia dengan makna inilah yang sedang dibahas di 1 Yohanes 2:15 yang tadi teman-teman baca, bahwa janganlah engkau mengasihi dunia. Coba ya aku baca di ayat yang 1 Yohanes ini yang di atas ya. Nah, janganlah kau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada dalam orang itu. Ini konteksnya, teman-teman semua. Mengasihi dunia dalam arti mengasihi kejahatannya, mengasihi kesombongannya, mengasihi pemberontakan kepada Tuhan. Itu yang nggak boleh. Tapi kita harus tetap mengasihi dunia sebagai ciptaan Tuhan, sebagai sesuatu yang diwariskan oleh Tuhan untuk setiap kita kelola dengan baik. Itulah culture mandat budaya, teman-teman semua. Kita mengelola, kita mengatur, kita memaksimalkan setiap apa yang ada di dunia ini. Tapi yang nggak boleh kita sukai adalah kejahatannya, kesombongannya, pemberontakannya kepada Tuhan. Itu yang membuat akhirnya banyak orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, bahkan di Roma 12 ayat yang kedua, di slide selanjutnya, Kev. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna, teman-teman semua. Kita nggak boleh menjadi serupa dengan dunia. Sekalipun kita di dunia, kita harus mencintai dunia, teman-teman semua, tapi kita nggak boleh serupa
dengan dunia ini. Serupa dalam artian sistemnya yang salah. Serupa dalam artian kejahatannya, pemberontakannya kepada Tuhan. Itu yang nggak boleh kita apa ya istilahnya ya, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, Tuhan semua. Ketika Tuhan mengatakan engkau tidak boleh menjadi satu dengan dunia, bukan berarti kita tidak boleh berada di dunia. Ini yang perlu teman-teman ingat. Tidak boleh, bukan berarti juga kita tidak boleh memijak tanah atau hidup di suatu negara. Tapi kita harus berada di dunia dan ada dalam komunitas, teman-teman semua. Sekali lagi ya, ketika Tuhan ngomong bahwa kita nggak boleh menjadi satu dengan dunia, itu bukan berarti kemudian kita nggak boleh ada di dunia, bukan berarti juga kita nggak boleh nginjekin tanah yang kita injek sekarang, bukan. Tapi justru ketika kita ada di dunia, kita harus tetap tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam dunia ini, teman-teman semua. Dan bahkan kalau kita mengamati teman-teman semua, di Roma 12 ayat yang kedua ini dikatakan bahwa jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini ngomongin tentang sebuah perubahan pola pikir dalam kehidupan manusia. Harusnya kita berubah, harusnya kita transform pola pikir kita, harus diperbaharui supaya kita nggak sama-sama cara pikir dunia yang keliru sampai hari ini, teman-teman semua. Selanjutnya, Kev, apa sih mandat budaya itu sendiri secara lebih detail? Dan ayat pendukungnya seperti apa. Nah, culture mandate. Kalau kita buka di Kejadian 2 ayat yang ke-15, Kejadian 2 ayat yang ke-15, boleh di slide selanjutnya, dikatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Inilah mandat budaya, teman semua. Mengusahakan dan memelihara taman. Tuhan menempatkan manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, dalam versi yang lain, dalam terjemahan yang lain, coba boleh selanjutnya, Kev. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa the Lord God placed the man in the Garden of Eden to tend and watch over it. Ada kata to tend di situ, teman-teman semua ya. Untuk tent, untuk bertenda mungkin ya. Tapi secara lebih detailnya lagi, artinya adalah untuk mengusahakan, untuk memelihara dan mengerjakan. Artinya, Tuhan menciptakan manusia pada saat itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengusahakan, memelihara, dan mengerjakan sesuatu yang ada di taman tersebut. Juga dapat diterjemahkan sebagai to cultivate, teman-teman semua, di slide selanjutnya, Kev. Nah, atau bisa juga diterjemahkan sebagai to cultivate, yang berarti culture atau budaya. Artinya, mandat budaya kita adalah yang tertulis dalam ayat yang tadi kita baca di Kejadian 2 yang ke-15, yaitu untuk mengelola, mengusahakan, dan untuk memelihara atau mengerjakan apa yang ada di bumi ini, teman-teman semua. Kalau teman-teman sekarang ditanya sama orang lain, misalnya, kira-kira tujuan kamu ada di dunia itu apa sih? Nah, teman-teman bisa boleh jawab nih sekarang, bahwa ya tujuanku ada di dunia ini adalah untuk mengerjakan culture mandate-nya Tuhan dalam kehidupanku untuk dunia. Atau untuk mengerjakan mandat budaya yang Tuhan berikan dalam kehidupanku. Mandat budaya itu apa sih? Ya, mandat budaya adalah mengusahakan, memelihara, dan mengerjakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupanku saat ini, teman-teman semua. Kita mau membangun budaya, kalau mungkin dunia ini sudah terbangun dengan budaya-budaya yang keliru, budaya-budaya yang dipengaruhi oleh kuasa kegelapan mungkin, teman-teman semua. Tapi kita sebagai terang Tuhan, tadi kan Tuhan bilang bahwa ketika dia datang sebagai terang, sehingga ketika kita mengikuti dia, kita tahu jalan yang mana gitu. Artinya, kalau kita sekarang sudah menjadi anak Tuhan, berarti posisi kita adalah sebagai terang. Kita sedang mencoba untuk membudayakan sesuatu yang baru, yaitu terang itu sendiri. Kalau yang dulu mungkin dunia itu chaos, porak-poranda, kacau, dan sebagainya. Tapi hari ini kita tahu bahwa ternyata kita dimaksudkan Tuhan untuk kita jadi terang bagi dunia ini. Kita mengusahakan, kita mengelola, kita melihara, kita mengerjakan apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita, teman-teman semua. Tuhan ingin Adam, dan bahkan kita nih saat ini, teman-teman semua, umat-umatnya, untuk merawat, mengelola, dan mengolah benih yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, teman-teman semua.
Karena apa? Karena sebenarnya, di slide selanjutnya, Kev, karena sebenarnya Tuhan sudah menurunkan karakternya buat setiap kita, teman semua. Di selanjutnya, Kev, telat tadi. Nah, kenapa Tuhan mau kita mengelola, kita memelihara, kita kemudian mengerjakan apa yang Tuhan kasih buat kita di dunia ini? Karena sebenarnya Tuhan sudah menurunkan karakternya kepada kita. Tuhan sudah menurunkan karakternya kepada kita, bahkan pada saat manusia pertama diciptakan, teman semua. Kejadian 1 ayat 27, selanjutnya kan. Kejadian 1 ayat 27. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Bayangkan, manusia mula-mula dulu diciptakan sudah menurut, sudah, misalnya sudah serupa, sudah segambar dengan Tuhan. Artinya bahkan karakter-karakter Tuhan pun sudah diturunkan kepada manusia sebenarnya. Dan kalau teman-teman tahu, Tuhan kita adalah Tuhan kreator. Artinya Tuhan yang kreatif dalam segala hal. Tuhan yang menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya dia. Dan dia tahu karena dia tahu bahwa dia sudah menurunkan karakternya dalam kehidupan kita, maka dia mempercayakan suatu hal yang besar, teman-teman semua. Tapi hari itu, memang si Adam dan Hawa tidak bisa dipercaya memang. Karena mereka lebih memilih suara yang lain dibandingkan suara Tuhan, teman-teman semua. Tapi karena kita sudah melewati itu semua, kita sudah belajar itu semua, kita saat ini sedang belajar bagaimana caranya kita mengupayakan sesuatu yang Tuhan kasih buat kita tanpa harus mengikuti cara Adam dan Hawa yang lama, teman-teman semua. Kita diciptakan di dunia ini, supaya apa? Supaya kita mengerjakan budaya tersebut, mengerjakan mandat budaya tersebut. Artinya, ada karakter Tuhan yang tertanam dalam diri kita, teman-teman semua. Salah satunya adalah kreativitas. Oleh karena itu, ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan, kita seharusnya mengerjakannya dengan cara yang kreatif, karena dalam diri kita mengalir DNA daripada Tuhan sendiri. Selanjutnya, Kev. Sekali lagi, dalam diri kita mengalir DNA daripada Tuhan sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi, karena Tuhan adalah Tuhan yang kreatif, maka kreativitas itu pun diturunkan kepada kita, anak-anaknya. So, teman-teman nggak perlu merasa menjadi orang yang tidak punya kreativitas sama sekali. Jangan pernah kalian merasa bahwa kalian nggak punya apa-apa yang bisa kalian pegang. Kalian punya segala sesuatunya dalam Tuhan, karena Tuhan yang ciptakan kita adalah Tuhan yang kreatif. Ini sering banget nih, teman-teman. Sering banget gue bilang sama teman-teman di komunitas Infinite ya, kalau teman-teman masih ingat. Ketika Musa diutus sama Tuhan untuk mengeluarkan atau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Hari itu Tuhan bilang sama Musa, Musa, hari ini aku perintahkan engkau, ini dengan bahasa gue sendiri ya, hari ini gue perintahkan engkau untuk menyelamatkan orang Israel dari perbudakan Mesir. Dan ternyata waktu itu Musa kaget, teman-teman. Musa kaget, dia bilang, hah, bagaimana bisa aku Tuhan? Gitu. Aku saja nggak tahu siapa engkau. Gitu. Lalu gimana caranya nanti aku ngomong sama orang-orang di Mesir tentang engkau? Kayaknya nggak mungkin deh Tuhan. Lidahku juga keluh, aku pun gagu, nggak bisa ngomong, dan seterusnya. Tapi akhirnya Tuhan meyakinkan Musa hari itu, teman-teman semua. Karena Musa nggak yakin tentang dirinya. Akhirnya Tuhan meyakinkan dirinya tentang siapa Tuhan dan siapa Musa itu sendiri. Sampai akhirnya, singkat cerita, ketika Musa bingung harus ngapain, Tuhan ngomong sama Musa, Musa, sekarang coba kamu lihat apa yang ada di tanganmu. Dan ketika Musa melihat apa yang ada di tangannya, ternyata Musa sedang memegang tongkat pada hari itu. Maka Musa bilang, tongkat Tuhan. Lalu kemudian Tuhan bilang sama Musa, sekarang coba lemparkan tongkat itu. Dan apa yang terjadi, teman-teman semua, ketika tongkat itu dilemparkan, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular. Dan kemudian Tuhan bilang, pegang, kepalanya harus kemudian berubah lagi jadi tongkat lagi, teman-teman semua. Padahal kalau mau dibilang, berapa sih harga tongkat gitu loh. Bahkan nggak ada harganya gitu. Mungkin si Musa bisa cari di sembarang tempat, mungkin sebenarnya kalau masalah tongkat ya kayu doang gitu loh. Tapi waktu itu memang Tuhan sudah minta Musa untuk membawa tongkat dari awal. Tapi kemudian kalau teman-teman tahu, setelah itu, karena Musa masih mau diyakinkan lagi sama Tuhan, Tuhan bilang sama Musa, Musa, coba kamu masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Kemudian hari itu Musa ikuti apa kata Tuhan, dia masukin tangannya ke dalam jubahnya, dan apa yang terjadi, teman-teman semua? Ternyata tangannya berubah menjadi kusta.
sakit kusta tangannya. Terus kemudian ketika Tuhan bilang, masukin lagi tanganmu ke dalam jubahmu. Kemudian tangannya menjadi sembuh. Di situ gue mendapatkan satu insight ya teman-teman ya. Mendapatkan satu insight bahwa kenapa harus tongkat gitu loh. Tongkat itu kan ngomongin sesuatu yang sebenarnya nggak ada harganya gitu. Sesuatu yang nggak ada harganya. Bahkan nggak usah jauh sama tongkat, tangan kosong pun Tuhan bisa bikin mujizat yang hebat lewat Musa gitu loh. Dengan tangan yang kosong pun Tuhan bisa bikin mujizat yang hebat lewat Musa. Itu menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat kreatif. Dia bisa dengan banyak cara untuk ngasih tunjuk mujizatnya Tuhan gitu loh buat orang-orang saat ini bahkan. Itu artinya nggak ada satupun di antara kita yang tidak punya kreativitas. Nggak ada satupun di antara kita yang hari ini tidak punya kemampuan apa-apa. Pasti kalian punya kemampuan apa-apa. Sekalipun kalian nggak punya apa-apapun, Tuhan bisa bikin mujizat lewat hidup kalian gitu. Lewat tangan Musa yang kosong pun Tuhan bisa bikin mujizat yang hebat, teman-teman semua. Oleh karena itu percaya bahwa kreativitas yang Tuhan miliki hari ini pun sudah turun atas setiap kehidupan kita untuk kita bisa mengelola apa yang ada dalam kehidupan kita. Selanjutnya, teman-teman semua. Nah, sorry yang tadi. Ketika sebelumnya, Kev, sebelumnya. Nah, jika kita berhasil, teman-teman semua, kalau kita berhasil mengelola pekerjaan yang dipercayakan kepada kita dan mencapai kemaksimalan, itu artinya kita sedang memuliakan nama Tuhan. Karena kita sedang menunjukkan bahwa ada karakter Tuhan dalam kehidupan kita nih buat teman-teman yang kerja. Maksimalkan apa yang ada di tangan teman-teman, maksimalkan apa yang ada di hadapan teman-teman. Itulah mandat budaya, kita memaksimalkan, kita mengelola apa yang ada dalam hidup kita. Bahkan ketika kita berprestasi di tempat kerja, atau di area kehidupan kita, kita mendapat promosi, kita naik jabatan, kita berhasil dalam pekerjaan, kita lulus sekolah, kita lulus kuliah, artinya kita sementara sedang mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sedang memuliakan nama Tuhan karena kita sedang istilahnya apa ya? Kita itu sedang mencerminkan karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sekali lagi, ngomong tentang mandat budaya, itu bukan ngomongin tentang Adam dan Hawa yang dulu doang, teman-teman semua. Adam dan Hawa yang harus mengelola taman Eden pada saat itu, bukan. Tapi hari ini korelasinya adalah apa? Hari ini ketika teman-teman sedang dipercayakan apapun yang teman-teman sedang pegang, apapun yang teman-teman sedang lakukan itu dengan maksimal, lakukan itu dengan luar biasa, dengan ketulusan, dengan totalitas. Dan ketika teman-teman diangkat, teman-teman dipromosi, teman-teman berprestasi, itu artinya teman-teman sudah mencerminkan kemuliaan Tuhan sebenarnya. Teman-teman sudah memuliakan nama Tuhan lewat apa yang teman-teman punya. Itulah mandat budaya. Termasuk kita nih teman-teman yang sekarang berada di Indonesia, teman-teman ya. Kita baru saja kemarin merayakan 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Itu bukan waktu yang cepat ya, itu waktu yang sudah sangat lama, artinya kalau secara usia sudah kakek-kakek Indonesia ini sebenarnya. Berarti seharusnya secara kedewasaan pun Indonesia harusnya sudah sangat dewasa kalau secara usia, teman-teman ya. Tapi kita melihat masih banyak hal yang perlu diperbaiki, sistem-sistem birokrasi lah, sistem ekonomi yang perlu diperbaiki, kemudian banyak yang masih tertinggal dan seterusnya. Dan kalau teman-teman tahu, inilah bagian kita sebenarnya. Bagian kita untuk kita bisa merubah segala sesuatu. Tapi sekali lagi, kita sendiri nggak bisa merubah Indonesia yang besar. Tapi dengan value, dengan nilai yang kita punya, dari kita nih, mulai dari kita menerapkan value-value kerajaan Tuhan, percaya bahwa value itu akan menjadi pengaruh buat banyak orang. Sehingga ketika ada 1-2 orang diubahkan cara berpikirnya, diubahkan value dalam hidupnya atau nilai dalam kehidupannya, percaya itu akan merambat dan akan mengubahkan yang lainnya, teman-teman semua. Kemarin kalau teman-teman lihat di story gua sedikit curhat nih ya waktu itu ya, kemarin nih gue curhat waktu habis ikut upacara online, waktu waktu nyanyi Indonesia Raya itu benar-benar gue nangis gitu loh, di kamar sendirian sambil hormat ini kan, itu nangis, benar-benar nangis, dan setelah itu gue doa syafaat teman-teman buat Indonesia, setelah itu baru gue share, ada postingan kan ke teman-teman, kalau teman-teman membaca, ayo kita berdoa dan seterusnya, terus di story juga gue ceritain bagaimana kecintaan gua sama bangsa ini diaplikasikan dengan membangun komunitas, teman-teman semua. Supaya apa? Karena gue percaya bahwa ya kita-kita ini adalah calon pemimpin masa depan gitu loh. Ini bukan kata-kata konyol, tapi ini kata-kata beneran. Kita pemimpin masa depan. Teman-teman yang ada di Kupang,
percaya bahwa suatu ketika Kupang akan dipimpin sama kalian. Teman-teman yang di Palu percaya suatu ketika Palu akan dipimpin sama kalian. Teman-teman yang di Batam percaya bahwa Batam akan dipimpin sama kalian gitu loh. Tapi kalau nggak dari sekarang kita dipersiapkan, kalau nggak dari sekarang kita apa ya saya dilatih teman-teman semua secara mentalitas, secara hati, iya, ketika kita dipercayakan suatu kepemimpinan yang besar, akhirnya apa? Itu akan sia-sia, kita nggak akan maksimal. Yang ada tetap sama aja, tetap sama aja. Tapi ingat teman-teman semua bahwa ketika kita sudah dipercayakan sesuatu yang luar biasa, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan adalah apa? Kita memuliakan nama Tuhan lewat apa yang kita bisa lakukan, teman-teman semua. Dan tugas kepemimpinan itu bukan cuma sekedar jabatan doang, teman-teman. Bukan cuma sekedar jabatan. Hari ini mungkin kalian merasa, Kak, gue bukan pemimpin. Karena di gereja, gue bukan siapa-siapa. Gue cuma jemaat. Kak, gue bukan pemimpin. Karena di tempat kerja pun gue cuma sebagai karyawan. Teman-teman, kepemimpinan itu sebuah tanggung jawab. Tangkap ya. Kepemimpinan adalah sebuah tanggung jawab. Gak harus teman-teman punya jabatan tertentu. Gak harus teman-teman mempunyai, apa ya istilahnya, duduk di level dalam satu korporasi tertentu. Teman-teman nggak perlu seperti itu. Kepemimpinan adalah sebuah tanggung jawab, teman-teman semua. Semua harus pegang itu. Minimal, kalau kita nggak bisa mimpin orang lain, kita mimpin diri kita sendiri, teman-teman. Kita pengaruhi diri kita dengan value yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Kita maksimalkan apa yang ada dalam kehidupan kita, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Percaya value yang kita punya, kita bisa influence ke orang-orang lain, teman-teman. Value yang kita punya, kita bisa influence orang lain. Karena kita nggak bisa mempengaruhi dunia yang besar ini. Kita nggak bisa mempengaruhi Indonesia juga yang besar ini, teman-teman semua. Tapi lewat nilai yang kita hidupi, dan kita sedang persiapkan hari ini, kita sedang bangun hari ini. Percaya satu ketika memang secara fungsional, secara jabatan, teman-teman dapetin jabatan kepemimpinan, kalian bisa lebih mudah untuk menjadi pemimpin yang luar biasa. Karena hari ini teman-teman sedang dilatih. Untuk itu, percaya bahwa waktu kita sedang berprestasi, waktu kita sedang maksimal dalam kehidupan kita sedang mencerminkan karakter Tuhan dalam hidup kita. Jadilah pemimpin untuk dirimu sendiri, mulai dari saat ini, teman-teman semua. Disiplin diri, teman-teman, untuk kita memaksimalkan hidup, jadi berkat buat banyak orang. Amin. Nah, selanjutnya coba, Kev. Selanjutnya. Ini kejadian pertama ayat yang ke-28. Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan laklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, sebenarnya mandat yang Tuhan kasih buat kita itu ada dua, teman-teman semua. Ada cultural mandate, yang mandat budaya, sama ada prokreator atau prokreasi atau mandat prokreasi, teman-teman. Nah, yang lagi kita bahas hari ini adalah mandat budaya, teman-teman. Mandat budaya. Lebih dalam lagi nih, Tuhan mau supaya sekali lagi ya kita mengelola apa yang ada dalam kehidupan kita, dan bahkan di ayat kejadian di kejadian 1:28 ini pun dengan jelas dikatakan bahwa beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu yang Tuhan mau loh buat kita, taklukkan bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kuasailah, teman-teman semua. Kita mesti menguasai bumi ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan dalam terjemahan yang lain dikatakan seperti ini. Nah, slide selanjutnya, Kev. Di terjemahan yang lain dikatakan bahwa and God, nggak ditulis ya sama tinggal apa-apa. Ntar aku jelasin. Dikatakan bahwa and God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish or of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth. Nah, di situ ada kata be fruitful and multiply, teman-teman. Sama kata subdue it and have dominion over. Nah, gua bakal jelasin buat teman-teman semua. Be fruitful and multiply, itu maksudnya apa sih? Kita harus berbuah dan multiply, berlipat ganda, teman-teman semua. Artinya Tuhan ingin kita membangun hubungan dengan sesama umat manusia. Tuhan ingin kita membangun keluarga, menjalin hubungan dalam gereja, menjalin hubungan dengan lingkungan juga, menjalin hubungan dengan pekerjaan juga, dan bahkan di pemerintahan juga, dan di tempat-tempat lainnya.
Tuhan mau kita bisa fruitful, kita bisa berbuah di tempat-tempat tersebut, teman-teman semua. Kita bisa berbuah dan bahkan lebih lagi kita bisa bermultiplikasi. Multiplikasi iman, multiplikasi kepercayaan kepada Yesus, multiplikasi value. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ketika kita ada di dunia. Itulah culture mandate, teman-teman semua. Dan bahkan dikatakan bahwa subdue it and have dominion over. Artinya Tuhan meminta kita untuk menggunakan dan memanfaatkan apa yang ada di dunia ini, teman semua. Semua fasilitas apapun yang ada di dunia ini Tuhan mau kita manfaatkan. Hal itu sedang membahas tentang apa yang ada di sekitar kita saat ini. Berarti menyangkut teknologi, menyangkut ilmu pengetahuan, menyangkut bahasa, menyangkut apapun juga. Dengan tujuan satu, yaitu memuliakan nama Tuhan. Dan untuk artinya ketika kita sekarang ada di dunia, jangan kita membenci dunia, teman-teman. Kita justru malah harus siapkan diri kita, matangin diri kita untuk kita terjun ke dunia dan kita fruitful, kemudian kita multiply, teman-teman semua. Kalau misalnya kita hari ini merasa bahwa kita harus anti sama dunia, berarti kita sedang tidak mengerjakan mandat budaya yang Tuhan kasih buat kita. Tuhan mau kita jadi berkat dimanapun kita berada. Ini di tempat kerja teman-teman, di gereja teman-teman, di komunitas teman-teman, di tempat bermain teman-teman. Teman-teman harus menyebar nilai-nilai kebenaran. Sampai akhirnya orang-orang di sekitar teman-teman akan terpengaruh dengan nilai-nilai yang teman-teman punya. Dan bahkan hal ini sudah dilakukan umat manusia sejak dulu kala. Dulu dari sebatang kayu, manusia bisa membangun rumah. Dapat membuat kain dari benang, dan lain sebagainya. Hal yang sama juga harus kita lakukan hari ini, teman-teman semua. Lewat apa yang ada, lewat fasilitas apa yang ada, lewat kemudahan-kemudahan yang ada, lewat kemajuan teknologi yang ada, kita harus pakai itu semua untuk membangun kerajaan Tuhan di dunia ini. Amin. Di Indonesia, atau di tempat-tempat teman-teman berada saat ini, di kota-kota tempat teman-teman berada, teman-teman harus membangun nilai-nilai kerajaan Tuhan. Supaya apa? Supaya orang-orang di sekitar teman-teman akan terpengaruh dengan kebenaran. Dan mereka bisa diubahkan sama Tuhan. Sekali lagi, kadang kita susah ya untuk mengubahkan orang lain, teman-teman. Karena kita nggak bisa mengubah orang lain, kita minta orang lain berubah, itu susah banget jujur. Tapi ketika kita punya nilai dalam kehidupan kita, dan kita nilai itu, kita hidupi nilai kebenaran, saya bahwa ketika orang akan mengikuti apa yang sedang kita lakukan. Yang penting kita konsisten, teman-teman. Kita jadi orang yang disiplin, kita jadi orang yang takut akan Tuhan, percaya, suatu ketika orang di sekitar kita pun akan jadi orang yang takut akan Tuhan. Karena nilai itu akan terimpartasi buat mereka semua. Nah, yang terakhir, teman-teman semua, kita mau bahas tentang work and worship. Yang terakhir, coba boleh di slide selanjutnya. Nah, bekerja dan beribadah, atau bekerja dan menyembah, teman-teman. Kita sering menganggap bahwa worship atau beribadah kepada Tuhan adalah segala sesuatu yang kita lakukan dalam gereja aja gitu, atau yang kita lakukan dalam persekutuan atau kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Sementara work itu atau bekerja adalah suatu hal yang berhubungan dengan kegiatan duniawi yang harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan bahkan tidak sedikit orang percaya yang memiliki kehidupan yang 180 derajat berbeda antara kehidupan work and worship. Pekerjaan dan ibadahnya seringkali bertolak belakang. Kenapa? Karena mungkin banyak orang yang menganggap bahwa ya, kalau pekerjaan, kalau work, ya gue lakuin di kantor gitu. Kalau worship, ya gue lakuin di gereja. Titik di situ. Sampai akhirnya banyak yang ternyata bertolak belakang antara kehidupan di gereja dengan kehidupan di tempat kerja, teman-teman. Coba slide selanjutnya, Kev. Next slide. Nah, tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa work atau worship, work and worship itu bukan suatu hal yang berbeda atau berlawanan. Itu merupakan satu hal yang sama, teman-teman semua. Satu hal yang tidak boleh dipisahkan. Jangan pernah kita merasa bahwa, oh ya kalau saya gue worship, yaudah gue di gereja aja gitu loh. Kalau misalnya gue worship, yaudah gue... Dan ini tim. Oh iya, halo perkenalkan. Tim Miau Oh, aja Kev. Dan ini tim saya. Ya. Woi. Oke.
Kita lanjutin ya. Teman-teman yang belum di-mute, tolong di-mute supaya yang lainnya bisa tetap fokus. Oke. Bentar ya. Anak Tinggal sales dikit tuh lagi kalau tenang. Oke. Ya Kevin, Rian jangan teriak-teriak di telinga, sakit. Nah, sekali lagi teman-teman semua, kita nggak boleh memisahkan antara work sama worship. Itu merupakan satu hal yang sama, artinya kehidupan kita bekerja dengan kehidupan kita beribadah mesti sama. Nggak boleh kita merasa bahwa, oh ya kalau misalnya gue beribadah di gereja aja, di tempat kerja gue ngapain-ngapain aja terserah gue gitu. Sementara padahal Tuhan mau setiap kita bisa melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, itu nggak cuma di gereja doang. Tapi bahkan di tempat kerja atau dimanapun kita berada, kita bisa melakukan kebaikan. Work and worship itu saling berkaitan. Untuk bisa menjadi maksimal dalam pekerjaan, kita harus memiliki Tuhan dalam kehidupan kita. Profesional yang baik harus memiliki dasar yang kuat dalam Kristus, sehingga kita bisa maksimal dalam kehidupan kita. Nah, pada zaman Adam, pada saat itu teman-teman semua, dia tidak beribadah dengan menaikkan lagu-lagu pujian. Bahkan Adam dan Hawa juga tidak mendengarkan khotbah atau pergi ke gereja. Ibadahnya kepada Tuhan dilakukan dengan melakukan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya, yaitu mengelola dan mengolah bumi ini. Itulah ibadah Adam kepada Tuhan, teman-teman. Beda mungkin ya, dulu sama sekarang. Kalau sekarang kita dengan mudah bisa menaikkan pujian kepada Tuhan, kita bisa dengerin khotbah. Tapi dulu Adam dan Hawa, ibadah dia adalah ketika dia bekerja, mengelola segala sesuatu yang ada. Nah, kalau sekarang kita dapat dua hal atau porsi yang sangat luar biasa sebenarnya. Kita bisa worship Tuhan, kita bisa nyembah Tuhan, kita bisa dengerin khotbah, bahkan kita juga bisa bekerja juga, teman-teman semua. Dan semuanya sama-sama beribadah. Gitu, semuanya sama-sama beribadah. Artinya, kalau teman-teman sedang bekerja hari ini, itu teman-teman sedang beribadah juga. So, maksimalkan apa yang ada dalam kehidupan teman-teman. Karena ibadah kita kepada Tuhan juga sebaiknya diperkaya dengan kemajuan culture manusia saat ini, teman-teman. Kita sebaiknya menggunakan teknologi yang ada, tools-tools yang ada. Selama itu bisa kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, gua rasa nggak masalah, teman-teman semua. Kita pakai media sosial, kita pakai TikTok, kita pakai Instagram, kita pakai Facebook untuk kemuliaan Tuhan. Kita bagikan berkat firman Tuhan lewat sosial media, lewat teknologi apapun kita pakai untuk membawa berkat bagi banyak orang. Dan budaya dalam Alkitab, budaya juga berjalan dengan progresif, teman-teman semua. Kehidupan di Alkitab adalah kehidupan yang progresif, berkembang dan diwariskan. Progresif itu artinya terus naik ya, terus maju, terus naik, teman-teman semua. Berkembang dan kemudian diwariskan kepada kita sampai hari ini, teman-teman semua. Dan bahkan kehidupan kita pun harus progresif tentunya. Supaya apa? Supaya sejalan gitu loh. Sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bahkan ketika Tuhan menempatkan kita di dunia ini, Tuhan mau kita juga progresif, kita maksimal dalam apapun juga. Dan ini sangat relate dengan visi misi Infinite, teman-teman ya, yaitu upgrade and spread out gitu. Kita punya visi misi upgrade and spread out. Kita berharap setiap kita bisa di-upgrade dalam banyak hal, dalam pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan, dalam skill kita, dalam hubungan kita dengan banyak orang, kita upgrade sampai akhirnya ketika kita sudah upgrade diri kita bisa spread out ke orang lain, kita bisa bagikan kepada banyak orang. Dan sama seperti apa yang Tuhan mau dalam mandat budaya, teman-teman semua. Tuhan mau kita memaksimalkan, Tuhan mau kita upgrade kehidupan kita, Tuhan mau kita naik level, Tuhan mau kita progresif, sehingga suatu ketika kita bisa membagikan apa yang kita rasakan, yang kita dapatkan buat banyak orang juga, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Jadilah orang-orang Kristen yang melakukan mandat budaya, teman-teman semua. Jadilah orang-orang Kristen yang kreatif, yang memaksimalkan diri dengan apa yang teman-teman punya, dan mengerjakan bagian teman-teman secara maksimal, tanpa perlu kalian takut banyak hal. Percaya bahwa dengan kita dekat dengan Tuhan, dengan kita mau bersekutu dengan Tuhan, maka percaya apapun yang kita lakukan juga pasti akan seturut dengan Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi dalam kita mengerjakan mandat budaya ini, kita harus seiring dengan Tuhan, teman-teman. Kita nggak bisa jalan sendiri, kita minta Tuhan tuntun kita, di tempat kerja teman-teman Tuhan tuntun, di dalam pelayanan teman-teman Tuhan tuntun, dalam pergaulan teman-teman minta Tuhan tuntun, sehingga semuanya akan berkolaborasi dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita jadi terang bagi dunia ini. Amin. Semoga apa yang gue bisa sampaikan hari ini bisa
mendorong teman-teman nih untuk kita juga bisa semakin membudayakan mandat budaya ini gitu. Apalagi pas momentumnya 17 Agustus ya teman-teman ya, Hari Kemerdekaan, biar dimanapun teman-teman berada, teman-teman membagikan spirit mandat budaya ini, sehingga banyak orang yang akan terpengaruh lewat kehidupan teman-teman. Amin. Puji nama Tuhan.